Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virtu Abiarta Arawan dengan NPM 251000351. Saya akan mengerjakan tugas untuk mendapatkan nilai UAS mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menyebutkan beberapa materi yang pernah Bapak sampaikan di dalam kelas. Untuk yang pertama ada materi Pancasila konteks perjuangan Indonesia dalam sejarah bangsa, lalu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, lalu ada Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, demokrasi Pancasila, etika dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu ada Pancasila sebagai dasar dalam pendidikan multikultural, Pancasila sebagai panduan etis di era globalisasi dan digitalisasi, Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang akan saya sampaikan atau jelaskan dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Baik, langsung saya mulai. Ada pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang dimiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun pandangan hidup. Keberagaman ini berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjadi landasan bersama, pemersatu bangsa, serta pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara sejak Indonesia merdeka. Lalu ada latar belakang historis perumusan Pancasila. Pancasila lahir melalui proses historis yang panjang dalam sidang BPUPKI tahun 1945. Para pendiri bangsa seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo mengemukakan gagasan mengenai dasar negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila akhirnya disepakati dan secara resmi tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan hasil konsensus nasional, bukan hasil pemikiran individu atau golongan tertentu. Lalu ada pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam kehidupan bernegara. Semua aktivitas kenegaraan, mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan hingga pelaksanaan kebijakan publik, harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai norma dasar atau ground norm bagi sistem hukum dan ketenagaan Indonesia. Lalu ada dasar hukum kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki legitimasi hukum yang kuat. Antara lain ada dua diantaranya. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang memuat secara eksplisit rumusan Pancasila. Lalu yang kedua ada ketetapan MPR yang menegaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Dengan dasar hukum tersebut, Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dan mengikat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lalu saya akan menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki beberapa fungsi utama, yaitu ada 4 diantaranya. Yang pertama, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Lalu yang kedua, sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan negara harus dijalankan secara demokratis, menjunjung keadilan, serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Ketiga, sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi pedoman berpikir dan bertindak bagi penyelenggaraan negara dan warga negara. Lalu yang keempat, sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila mampu mengakomodasi keberagaman dalam satu kesatuan nasional. Lalu ada makna setiap sila dalam konteks dasar negara. Setiap sila Pancasila memiliki makna strategis dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa negara menghormati nilai agama dan kebebasan beragama. Lalu yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
menekankan perlindungan hak asasi manusia. Sila Persatuan Indonesia memperkuat integrasi nasional. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi dasar sistem demokrasi Indonesia. Lalu yang sila terakhir, sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan tujuan akhir penyelenggaraan negara. Lalu ada implementasi Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara tercermin dalam 4. Yang pertama, pembentukan hukum yang berkeadilan. Lalu penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan. Ketiga, menegakkan hak asasi manusia. Keempat, kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Pancasila tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam praktik bernegara. Tantangan aktual dalam implementasi Pancasila. Dalam praktiknya, penerapan Pancasila menghadapi berbagai tantangan seperti penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, intoleransi dan konflik sosial, lalu keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi. Tantangan ini menunjukkan pentingnya penguatan nilai Pancasila dalam setiap kebijakan negara. Lalu yang terakhir, penutupan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol, tetapi juga sebagai pedoman normatif dan praktis dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pengalaman Pancasila secara konsisten menjadi kunci untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil, demokratis, dan berkeadaban. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.